Udah record ya? Halo minasan, gimana kabarnya? Gimana, masih semangat belajar bahasa Jepang? Pada video kali ini saya kedatangan tamu ya. Ini saya saya paksa untuk untuk ikut wawancara sedikit ya. Nah, kalau kalian penasaran pingin lolos Tokote Gino misalkan, nah video ini adalah jawabannya. Oke, seperti apa keseruannya? Langsung kita simak saja. Ichinisang, let's go. Oke, hayo mas te Saputra des. Hayo mas te Sadio Tomosimasu. Oke, namanya Sadio ya, Sadio. Oke, Sadio Sang. Nah, ini kamu kan lolos Tokote Gino ya. Tokote Gino kayaknya nggak semua orang tuh pingin masuk di sana gitu. Bisa nggak kasih tips lolos Tokote Gino ke pemirsa kita? Yuk, silakan. Yang pertama apa, diurutin dah. Yuk. Ya untuk pertama kali saya jelaskan dulu Pisa Tokote Gino itu apa. Ya, oke. Itu Pisa Tokote Gino itu kalau di kalau secara di bahasa Indonesia kan itu artinya pada seseorang yang memiliki keterampilan khusus di bidangnya. Nah, Pisa Tokote Gino itu dibagi menjadi 12 bidang. 12 bidang ya? Salah satunya yaitu pertanian, ya perhotelan lah, industri manufaktur seperti pengolahan makanan, pabrik, ya ada lagi gemba. Gemba itu artinya konstruksi. Oh, konstruksi. Ya, ada peternakan, ada perikanan dan lain sebagainya. Oke, jadi ada 12 ya. Ada 12 bidang-bidang, mungkin bidang kayak yang bisa di-apply kayak gitulah ya. Oke, berikutnya yaitu syarat-syarat untuk mencari Pisa Tokote Gino itu sebenarnya ada yang susah dan ada yang gampang juga. Oke, yang gampang dulu deh, gampangnya itu ada yang tesnya itu tes kemampuannya. Kalau kemampuan bahasa Jepang ya bahasa Jepang ya. Kalau ada yang tes kemampuan skillnya, ada yang contohnya kalau saya di pertanian itu tesnya itu pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Tapi dibagi menjadi 2, ada 50 soal kalau nggak salah, 50 soal dengan berbahasa Jepang. Itu pendengaran, cokai namanya, cokai pendengaran. Itulah ditanyain dah kayak soal listening lah, istilahnya listening gitu, jawab. Setelah itu ada yang soal materinya itu baru pakai bahasa Indonesia, kayak contohnya pertanian, cara pasang mulsa ini udah bener apa belum gitu. Gitu. Nanti ujiannya itu pakai komputer sekarang udah banyak sih di pasar, udah ada itu yang diselenggarakan oleh Prometric gitu namanya, Prometric gitu. Oke, yang pertama berarti kita harus siapin ini yang mudah ya. Yang mudah itu ada tesnya juga katanya. Oke, berikutnya apa? Ya, itu yang mudah menurut saya gitu, pertanian kan. Tapi kan setiap orang itu berbeda-beda, kemampuan kita itu berbeda-beda. Jadi mungkin menurut saya pertanian itu mudah, tapi mungkin menurut teman-teman ada yang susah juga. Ya mau bagaimana lagi. Kalau yang susah itu menurut saya pribadi itu ada di industri manufaktur dan perhotelan dan restoran menurut saya, karena tesnya full bahasa Jepang gitu. Gitu, full bahasa Jepang gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu, begitulah. Kalau kita berusaha pasti bisa gitu. Oke. Gitu. Berarti tips yang pertama ini kan kalau seandainya tesnya itu kan ada 12 bidang usaha itu ya, atau bidang kerjaan yang bisa. Kalau seandainya ngerasa kalian istilahnya bahasa Jepangnya kurang gitu, bisa diseleksi lah. Oh, yang ini bisa, ini ada bahasa Indonesianya atau bahasa Inggris mungkin ya. Nggak full bahasa Jepang kayak gitu maksudnya ya. Oke. Itulah. Berikutnya apa? Research atau cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Apa sih itu Pisa Tokote Gino? Apa sih cara apply-nya gimana gitu. Karena ada Pisa Tokote Gino ada 2 jalur, itu jalur mandiri dan jalur LPK gitu menurut saya pribadi. Jalur mandiri. Kalau kamu lolosnya jalur apa? Kalau saya jalur mandiri gitu. Jalur mandiri dalam artian kita harus punya teman yang di Jepang dulu. Itu cara chipnya lah, cara pakai orang dalam. Maksudnya orang dalam artian kita cari kenalan dulu, teman kita lulus di Jepang dulu nih, udah kerja di Jepang. Dia kan punya namanya TSK atau orang yang mendukung orang asing untuk bisa apply visa di sana gitu. Dia yang mencarikan pekerjaan, istilahnya penyambung lidah antara orang asing dan
perusahaan di sana seperti itu. Nah, oke, berarti yang pertama disiapin kalau seandainya kalian udah belajar ya, udah belajar bahasa Jepang, kemudian kita ada nggak temennya yang siap mencarikan info kerja di sana seperti itu ya, yang artinya memfasilitasi antara istilahnya kita yang di sini mau nyari kerja dengan orang Jepang yang perlu tenaga. Nah, itu ada orangnya di dalamnya itu. Nah, itu dia sudah lakuin dan ini jalur mandiri ya. Ini wah sekali jalur mandiri ya. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya itu ada apa lagi ya? Ada yang juga lewat LPK gitu. LPK ya kita tinggal datang ke LPK, belajar, bayar seperti itu. Mungkin ada sedikit dana yang lebih banyak dikeluarkan, tapi itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Kalau saya karena memang istilahnya ngirit-ngirit biaya istilahnya gitu, sekecil pun gitu diperhitungkan seperti itu juga. Dan juga apply visa Tokute Gino itu ya agak lumayan susah dari segi persyaratan, itu minimal standar bahasanya itu level N4 atau JFT A2. Oke, ini levelnya N4, JLPT N4 ya. Ini JLPT itu yang dulu ya. Sekarang udah jadi levelnya itu ada 4 kalau nggak salah. Nah, sekarang ada 5. Sekarang ada 5 ya. N5, N4, N3, N2, N1. Oke. Itu bisa, dan juga ada yang satu JFT A2 namanya Japan Foundation Test. Oh. Itu kayak kita itu yang pakai komputer gitu ya, kayak ada gambar sama kok. Cokai itu pendengaran ada, soal membaca, soal mojigoi atau apa kayak nebak kanji gitu sama. Tetapi dari segi kemudahan mungkin lebih mudah JFT untuk mencari slotnya karena tiap bulan itu ada gitu. Kalau JLPT itu kan cuma 1 tahun 2 kali gitu. Iya. Seperti itu. Itu dulu dipersiapkan. Setelah itu baru sertifikat keterampilannya. Gitu yang tadi seperti saya sampaikan tadi itu kan ada 2 syarat itu JLPT N4 atau JFT A2 dan juga ada apa lagi tuh sertifikat keterampilan khusus gitu, itu sesuai dengan bidang yang diinginkan. Oke, nah, seperti kalau seandainya kamu pertanian berarti ke pertanian gitu ya. Perhotelan ya ikut perhotelan, tetapi semuanya juga ada pengecualian juga gitu. Kalau kita udah pernah magang ke Jepang, kita punya Senmonkyu namanya. Senmonkyu itu berarti kita tanda kita menyelesaikan bidang kita magang dulu. Contohnya saya magang 3 tahun di pertanian, saya punya Senmonkyu pertanian, kita nggak usah mencari level bahasa dan sertifikat tanda level bahasa dan keahlian itu karena sudah punya pengalaman magang di Jepang seperti itu. Oke, berikutnya apa lagi kira-kira untuk tips agar istilahnya yang mau lolos TG atau Tokute Gino ini bisa mempersiapkan apa lagi kira-kira? Mungkin dari segi niat gitu, dan juga lebih hati-hati. Walaupun lewat LPK pun harus selektif, walaupun kita nggak punya kenalan di Jepang pun kita bisa cari-cari informasi di forum-forum di WA. Kan ada grup TG Mandiri lah istilahnya di Facebook, di Facebook juga banyak yang nge-share lowongan itu kan. Tapi itu mungkin kena biaya shokai atau apakah itu kembali ke yang penge-share. Lebih baik telitilah mencari sebuah TSK itu lembaga pembantu kita kerja di Jepang gitu. Ada juga yang mengenakan biaya TSK-nya, ada yang gratis juga gitu. Itu kembali ke kebijakan TSK dan perjanjian dengan perusahaan gitu. Jadinya lebih hati-hati nanti biar nggak kena tipu gitu istilahnya kan. Ya. Ini menarik ini. Lebih hati-hati, ada kata hati-hati itu. Emang seperti apa sih kalau kita nggak hati-hatinya? Contohnya kita maunya ada job nih QJing apa namanya itu lembar lowongan itu yang isi kayak informasi kerjanya di mana, nama perusahaannya apa, gajinya berapa, cara bekerja bagaimana, bidangnya bagaimana, yang diperlukan oleh perusahaan apa gitu. Nah, kita maunya gajinya terlalu tinggi nih, maunya hampir 100.300, tinggi, kita tertarik nih gitu. Terus yang nge-share-nya itu nggak jelas siapa gitu, maksudnya orang yang nge-share-nya itu harus kita tanyain gitu, harus hati-hati bener kayak nanti diminta uang kayak interview, dibilang nanti ini lowongan bisa lulus tanpa interview, kan udah mencurigakan gitu. Ada juga yang seperti itu yang memang tidak perlu interview tapi bisa lulus, tapi kan ya kemungkinannya berapa persen kan gitu Pak ya. Tapi pentinglah hati-hati gitu kayak harus
mindset apa logikanya dijalankan juga itu. Kok bisa tanpa interview kita bisa lolos kan? Agak gitu. Terus tuh nanti selama semuanya anggaplah nggak isi interview nih, maunya kita dibilang lulus nih, nanti disuruh udah bayar, mau contohnya jangan mau bayar itu istilahnya, harus ada namanya COE. COE itu surat lembaran itu seginilah bentuk ukurannya segini, itu berisikan kayak itu surat sakti yang bisa mengapply visa atau kunjungannya ke imigrasi yang ada di Indonesia gitu, yang ke konsultan itu loh. Kalau nggak ada COE itu nggak bisa kita apply visanya buat izin masuk ke Jepangnya gitu. Jadi tipsnya sebelum COE itu turun jangan mau bayar gitu. Dan juga COE itu turun pun ada kemungkinan juga ditipu gitu, karena bisa dipalsukan begitu. Cara ngeceknya gimana itu? Minta yang asli atau gimana gitu, minta asli COE yang asli yang lembaran itu gitu. Gitu. Ataupun nanti bisa ditanyakan dulu ke imigrasi, kan ada nomor COE-nya gitu. Bisa kita cek sendiri. Iya, kalau cek sendirinya itu nggak bisa, saya belum tahu, tapi kan bisa ditanyakan di imigrasi yang ada di imigrasi, maksudnya di konsulat jenderal Jepangnya bisa ditanyakan itu ini asli atau United gitu. Itu bisa ditanyakan. Atau untuk webnya tersendiri saya belum tahu karena pengalaman seperti itu belum pernah saya terima gitu, makanya syukurnya belum ya. Dan janganlah gitu. jangan sampai ketipu. Rupanya lo nanti diminta uangnya sebelum COE itu minta uang 5 juta, 10 juta, kasihan melayang uangnya itu. Jadi bisa ditarik gini ya kesimpulan, walaupun istilahnya dibilang ada layanannya itu ada bebas, istilahnya bebas interview dan sebagainya, patut kita cek kebenarannya seperti itu ya, walaupun ada. Dan hati-hati kalau sudah istilahnya kertas bukti itu COE itu yang dibilang itu udah keluar, walaupun sudah keluar tetap kita cek seperti itu maksudnya ya. Gitu, harus dipastikan. Oke, sip. Nah, ada lagi yang lain untuk tipsnya? Itu aja sih, lebih ke niatnya ditinggikan gitu, mamanya. Karena ini mandiri ya, karena ini mandiri jadi ya kalian bakal ngurus surat-surat sendiri, pokoknya ngurus apa-apanya sendiri. Gitu. Dan saya yakin gajinya lebih besar. Karena nggak ada potongan, mana pasti besar gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas di video kedua ya. Nah, kalau ini tipsnya, video kedua kita akan buat tentang kerjanya di sana gimana sih, kemudian berapa gajinya, itu aja ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Matai Macho.